saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Nicholas David akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini adalah mengenai pola asuh mendewakan anak. Pak, saya kira kebanyakan orang setuju bahwa salah satu sukacita terbesar dalam hidup adalah sukacita dikaruniakan seorang anak. Namun dalam proses membesarkan anak, orang tua dapat terjebak dalam pola pengasuhan yang keliru. Di kesempatan yang lalu kita telah berdiskusi mengenai pola asuh merendahkan anak. Kali ini kita berbicara mengenai hal yang sebaliknya, yaitu pola asuh mendewakan anak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebagaimana tadi Pak Nicholas sudah menyebut bahwa sukacita mempunyai anak adalah sukacita yang besar ya. Nah, sukacita itu niscaya bertambah ya manakala anak yang kita lahirkan tampil cantik, bertumbuh indah, atau kalau dia laki-laki berparas tampan, bertumbuh atletis. Nah, sukacita mempunyai anak mencapai puncaknya apabila anak itu ternyata cerdas serta dikaruniakan banyak talenta seperti mahir berolahraga atau bermain musik. Nah, tidak ada salahnya ya bersukacita asalkan kita tidak mendewakan anak. Malangnya kadang kita lupa, bukan saja bersukacita, kita berbangga hati dan akhirnya menyanjung anak secara berlebihan. Tanpa kita sadari kita memperlakukannya seperti dewa, di mana bukan saja ia selalu benar, ia pun sempurna, tanpa cacat celah. Tidak bisa tidak, pola asuh ini berdampak pada pertumbuhan diri anak. Ini menarik ya Pak Paul. Ketika orang tua terlalu memuji anak, efeknya bisa negatif. Boleh tahu apa saja dampaknya? Pertama, anak akan mengembangkan kepercayaan diri yang berlebihan. Sudah tentu adalah baik bagi anak untuk memiliki kepercayaan diri dan tidaklah baik bagi anak untuk takut bersuara, mengeluarkan pendapat karena tidak mempunyai kepercayaan diri. Namun, tidaklah baik bagi anak mengembangkan kepercayaan diri yang berlebihan, di mana ia merasa bisa melakukan segalanya dan tidak ada yang tidak dapat dikerjakannya. Nah, kepercayaan diri dibangun di atas pengenalan dan penerimaan diri yang realistik. Seharusnya anak mengenal dan menerima kelebihan dan kekurangannya. Di atas kebisaannya, anak yakin akan kemampuannya. Dan di atas kekurangannya, anak mengakui keterbatasannya. Dan berdasarkan kekurangannya, anak bersedia untuk menerima masukan dan bantuan yang dibutuhkannya. Sebaliknya, di atas kelebihannya, anak bersedia untuk berbagi dengan sesama yang memerlukan pertolongannya. Nah, inilah kepercayaan diri yang sehat, Pak Nicholas. Berarti boleh kita katakan dengan menyanjung anak secara berlebihan, sebetulnya orang tua justru membuat anak ini buta terhadap kekurangan dirinya sendiri. Betul. Bila anak menerima pola asuh yang mendewakannya, besar kemungkinan ia mengembangkan kepercayaan diri yang berlebihan. Anak menganggap diri bisa mengerjakan semua hal, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya, dan ia pun akan menuntut orang untuk mengakuinya serta memberikannya kesempatan untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Pada akhirnya, sikap seperti ini menimbulkan masalah. Dimulai dari dalam keluarga sendiri dan berakhir dengan teman. Di dalam keluarga sendiri akan timbul masalah sebab ia merasa diri berbeda dari kakak dan adiknya. Alhasil, ia selalu merasa diri istimewa dan menuntut perlakuan istimewa dari orang tuanya. Dan ini akan menimbulkan iri hati pada kakak dan adiknya. Di luar rumah,
Ia pun bersikap selalu tahu dan ingin melakukan segalanya tanpa mengenal keterbatasannya. Nah, ini membuat teman-temannya tidak nyaman dengannya. Akhirnya mereka pun menjauhinya. Atau kalau kita melihat dari sudut pandang lain, bukankah kepercayaan diri itu diperlukan anak untuk dia mempertahankan diri, untuk dia bisa maju di dalam apa yang dia lakukan, juga terutama agar anak kita bisa berhasil dalam pergaulan sewaktu dia dewasa. Anak akan mengembangkan sikap diri yang berlebihan ya, kalau terus dia itu diberikan komentar-komentar yang menyanjungnya dan mendewakannya. Memang sampai di titik tertentu kita mesti mempunyai kemampuan untuk membenarkan diri. Sewaktu orang mengkritik atau menyalahkan perbuatan kita adalah baik untuk dapat menjelaskan dan membenarkan diri. Terpenting adalah kita dapat melihat dengan jelas kekurangan dan kesalahan kita, sehingga kita tidak secara membabi buta membenarkan diri. Apabila anak menerima perlakuan dari orang tua yang mendewakannya, besar kemungkinan dia tidak dapat melihat diri secara tepat. Ia menganggap diri sempurna, tanpa cacat, dan tidak mungkin salah. Alhasil ia sukar menerima teguran. Semua usaha untuk mengoreksi akan ditampiknya dan dilawannya, membuat orang enggan untuk memberi tanggapan apapun kepadanya. Pada akhirnya dia akan hidup di dalam gelembung balonnya sendiri. Nah, anak yang menerima perlakuan orang tua yang mendewakannya cenderung dominan, dalam pengertian ia menuntut agar kehendaknya terjadi. Dia sukar menerima otoritas di atasnya dan tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. Ia merasa diri lebih baik dari orang lain, jadi ia beranggapan selayaknya lah ia diperkecualikan dari segala aturan yang berlaku. Itu sebab anak ini mudah sekali jatuh ke dalam dosa, sebab pada akhirnya ia pun merasa bahwa aturan Tuhan pun tidak berlaku atasnya. Singkat kata, dia tidak merasa perlu untuk tunduk kepada Tuhan. Wah, bahaya sekali Bapak. Bahkan aturan Tuhan tidak berlaku atas dirinya. Dia sendiri yang menjadi Tuhan. Apakah seorang manusia atau seorang anak akan mampu menjalani hidup seperti ini? Sudah tentu hidup yang dia jalani itu menjadi hidup yang tidak sehat ya. Dan kalau saya menyebutnya dia akan mengembangkan diri yang terbelah. Ya, saya jelaskan, tidak ada orang yang tahan ya untuk diperlakukan sempurna dan hidup sempurna, sebab pada kenyataannya tidak ada orang yang sempurna. Itu sebab pada akhirnya anak yang didewakan orang tuanya akhirnya retak. Dia tidak tahan menanggung beban yang berat itu dan mulailah ia mengembangkan kebiasaan yang tidak sehat untuk mengobati dan menyegarkan dirinya yang kelelahan. Ada yang lari ke perjudian, ke pelacuran, penggunaan narkoba, atau segala bentuk perbuatan yang tercemar. Nah, pada akhirnya anak ini akan mempunyai dua kehidupan yang bertolak belakang. Di hadapan orang tua dan orang yang mengenalnya sebagai figur yang baik, dia berlaku baik dan bermoral tinggi. Di luar mereka, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan malah merusak dirinya. Seyogianya ia mengakui keberadaan dirinya, tapi ini tidak dapat dilakukannya. Oleh karena dia ingin terus menampilkan diri yang sempurna itu. Alhasil makin hari makin ia terbenam di dalam kehidupan ganda dan terbelah ini. Untuk dapat terus hidup di dalam dua dunia ini, akhirnya ia mulai berbohong. Makin sering ia berbohong, makin terbiasa ia berbohong, dan pada akhirnya kebohongan menjadi bagian dari dirinya. Harus kita akui tidak mudah ya, apalagi bagi kita orang tua dalam perjuangan membesarkan anak. Di satu sisi kita tidak boleh merendahkan anak, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh mendewakan anak. Bagaimana sebetulnya kita orang tua bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan ini?
Hukum pertama sebagaimana tertera di Keluaran pasal 20 ayat 3 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ada orang tua begitu bergantung pada anaknya yang dianggap sempurna, seakan-akan anak itu adalah ilah lain di hadapan Allah. Kita mesti mengasihi anak dengan sungguh, tapi kita pun mesti mengasihinya dengan tepat. Dan mengasihi dengan tepat berarti memperlakukannya dengan tepat sebagai manusia yang tidak sempurna dan berdosa. Amsal pasal 22 ayat 6 mengingatkan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jika saya melihat bahayanya dari pola asuh seperti ini, sepertinya ketika orang tua mendewakan seorang anak, anak itu akhirnya merasa betul dirinya adalah seorang dewa. Begitu Bapak? Betul. Jadi pada akhirnya dia itu melihat dirinya itu nggak pernah salah dan selalu benar, dan dia akan menuntut orang untuk juga memperlakukannya seperti itu. Dia nggak pernah salah dan selalu benar. Dan dia juga menganggap bahwa ya dia boleh melakukan apapun sebab dia itu istimewa. Nah, kita ini tahu bahwa apapun yang kita lakukan, kita itu mesti ya membayarnya. Nggak ada tuh yang gratis ya. Kalau kita mau diperlakukan istimewa, kita mesti menjadi orang yang istimewa, benar-benar istimewa. Kita mesti melakukan hal-hal yang baik, kita mesti berbuat hal-hal yang memang juga mulia, barulah kita nanti dinilai orang istimewa. Nggak gratis begitu saja. Tapi anak-anak yang diperlakukan seperti dewa oleh orang tuanya, akhirnya tuh beranggapan bahwa sudah selayaknya lah dia menerima perlakuan istimewa itu tanpa dia harus berbuat apapun yang istimewa. Karena itu adalah seolah-olah hak dia. Makanya dia akan menuntut itu dari orang. Nah, sudah tentu akhirnya anak-anak yang seperti ini di masa dewasanya atau bahkan ya di masa dia masih dalam tahap pertumbuhannya pun akan kehilangan teman. Dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Makin dia terpisah dari teman-temannya, makin dia tidak hidup dalam realitas. Karena kita ini mengetahui siapa diri kita, apa kekurangan kita, apa kebisaan kita. Salah satunya adalah dari teman-teman di sekolah mula-mulanya. Nah, tapi karena kita nggak punya lagi teman, kita sendirian, ya udah dah. Kita itu memikirkan diri kita seperti apapun dan nggak realistis seperti apapun, nggak ada lagi yang bisa mengeceknya dan mengoreksinya. Jadi makin hari kita makin hidup dalam dunia kita sendiri yang kita ciptakan. Nah, ini memang sebuah kemalangan yang besar. Jadi ya kadang orang tua menyadari bahwa dengan mendewakan si anak, sebetulnya mereka tengah menjerumuskan si anak ke sebuah lembah yang gelap nantinya. Dengan demikian anak tersebut menjadi orang yang narsis begitu. Seringkali mereka pokoknya berpusat pada diri sendiri, semua untuk diri sendiri. Apa yang dinilainya baik itu baik, apa yang dinilainya tidak baik, dan dia nggak perlu mengecek realitasnya dengan orang lain, nggak, karena dianggap ya semuanya salah, dia yang benar. Jadi akhirnya memang orang ini atau anak ini menjadi anak yang narsisistik ya, selalu pokoknya mengikuti kata hati sendiri dan mesti mendapatkan apa yang menjadi kepentingannya. Apakah gejala pola asuh mendewakan anak ini terutama timbul di keluarga yang cukup berada, dalam arti anak-anak sejak kecil dimanjakan dengan barang-barang yang mahal atau mereka dimudahkan dengan berbagai fasilitas, seperti yang pernah saya baca tentang affluenza. Kalau influenza kita sudah biasa dengar, tapi affluenza adalah sebuah gejala anak tersebut dikelilingi oleh berbagai kemudahan dan kekayaan gitu. Saya kira secara umum ya, anak-anak yang dibesarkan dengan materi yang berkelimpahan ya lebih bisa lah ya, mudah lah jatuh ya ke dalam
lembah ini ya, lembah terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Meskipun ya tidak harus begitu, Nicholas, sebab ada anak-anak juga yang dari latar belakang yang nggak punya bisa mengembangkan kepribadian yang seperti ini juga, narsisistik. Sebab apa? Sebab yang penting pada akhirnya bukanlah benda yang diberikan kepada dia, tapi perlakuan orang tua itu. Jadi meskipun keluarganya bukan keluarga berada, tapi kalau orang tuanya menyanjungnya seperti itu, ya hasilnya akan sama. Dia akan bertumbuh besar dengan pemikiran bahwa dia itu berhak mendapatkan apapun yang diinginkannya sebab dia itu istimewa. Apakah urutan kelahiran dalam keluarga bisa cenderung memperbesar kemungkinan ini? Misalnya anak sulung dalam tradisi tertentu lebih disayang, sementara anak-anak yang tengah lebih kurang disayang. Atau mungkin dalam keluarga tertentu muncul di anak yang bungsu justru. Memang nggak mesti ya ada unsur urutan ya, tapi secara umum betul kata Pak Nicholas bahwa ada kalanya anak sulung itu lebih diberikan hak lah. Meskipun seringkali juga anaknya sulung lebih diberikan tanggung jawab ya. Namun pada akhirnya yang menentukan atau menjadikan anak itu kok narsisistik, terlalu mendewakan dirinya, sebetulnya bukanlah urutan kelahirannya itu sendiri, tapi perlakuan orang tuanya. Jadi apakah ada anak yang paling bungsu yang menjadi seperti itu? Ada. Karena anak itu misalnya memang mempunyai kelebihan sehingga orang tuanya benar-benar begitu senang mempunyai anak itu, sehingga dari kecil anak itu disanjung-sanjung dan dibedakan dari kakak-kakaknya. Ya, jadi sekali lagi yang terpenting dan berpengaruh adalah perlakuan itu sendiri, bukan urutan kelahirannya anak. Jika seandainya di antara pendengar ada yang merasa bahwa dia melakukan kesalahan yang sama seperti ini, mendewakan anak, sementara anaknya sekarang sudah mulai beranjak dewasa, bagaimana caranya bisa mengembalikan hal tersebut, efek-efek negatif yang mungkin timbul? Langkah pertama yang harus dilakukan orang tua adalah memang mengakuinya kepada anak itu bahwa kami ya keliru ya mendidik kamu. Kami sayang kamu, kami pikir yang penting adalah memberikan pujian, menyoroti kelebihan-kelebihan kamu. Kami akhirnya menyadari bahwa perlakuan kami itu tidak berimbang dan tidak realistik. Sebab semua termasuk kami dan kamu adalah orang yang gak sempurna. Kita masing-masing mempunyai kekurangan kita. Nah, kesalahan kami sebagai orang tua kepada kamu adalah kami tidak memunculkan supaya kamu bisa melihat kekurangan kamu. Sehingga akhirnya ya kami terus memfokuskan pada hal-hal yang bisa kamu lakukan dan kamu juga begitu. Sekarang ini jauh lebih bisa melihat kelebihan-kelebihan kamu dan akhirnya sulit untuk melihat kekurangan kamu. Nah, tapi sekarang kami ya mau mengakui tindakan kami itu keliru. Kami minta maaf kepada kamu sebagai anak, tapi sekarang kami mau ya mengubahnya. Kami akan mau mulai memberitahukan kamu hal-hal yang menurut kami memang ya perlu diperbaiki. Sekali lagi, bukan karena kamu itu buruk sehingga kamu sekarang harus menyadari bahwa kamu buruk, bukan. Tapi hanya untuk menyadarkan bahwa kita ini memang nggak sempurna, memiliki keduanya, baik kelebihan maupun kekurangan. Nah, jadi kami akan mulai ya mengkomunikasikan kepada kamu hal-hal yang kami lihat perlu diperbaiki. Jadi ya saya pikir meskipun sudah agak terlambat karena anak itu sudah beranjak dewasa, ya tetap penting ya untuk kita memulainya. Saya jadi teringat sebuah kisah di Alkitab tentang Yusuf yang begitu didewakan oleh papanya sehingga membuat saudara-saudara Yusuf ini sakit hati. Saya rasa rekonsiliasi antara anak yang didewakan dengan anak yang diabaikan ini juga perlu dilakukan ya. Bagaimana dari pengalaman Pak Paul prosesnya? Sudah tentu kalau si anak yang didewakan itu akhirnya sadar ya bahwa ya nggak benar lah perlakuan orang tua terhadapnya yang terlalu mengistimewakannya. Nah, si anak ini perlu berinisiatif ya mengakuinya di hadapan saudara-saudaranya. Dan ya kalau perlu minta maaf lah bahwa
Kadang karena percaya diri begitu istimewa, maka ya saya telah bersikap seenaknya, kurang menghargai kamu, dan akhirnya ya saya itu cenderung menginjak-injak hak kamu. Saya minta maaf atas kesalahan itu. Jadi kalau si anak itu menyadari, ya dia perlu memang mengakui dan meminta maaf. Kalau ya kakak-kakaknya misalnya atau adik-adiknya yang mau berinisiatif, ya itu juga bisa dengan cara apa ya, kalau bisa jangan sendiri tapi rame-rame ngomong bersama-sama dengan si anak yang diistimewakan itu dan berkata bahwa ya kami menyadari ini bukanlah sepenuhnya kesalahan kamu. Kamu adalah anak sama seperti kami. Kamu ya mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua kita, dan sebagaimana kamu mungkin ingat, hampir semua yang orang tua katakan tentang kamu atau terhadap kamu adalah hal-hal yang baik, yang istimewa. Nggak pernah ya kami mengingat orang tua itu tuh mengatakan hal-hal yang kurang baik tentang dirimu. Nah, tapi kan kamu tahu sekarang kamu sudah dewasa bahwa itu tidak realistik dan tidak tepat. Sebab semua manusia mempunyai kelemahan termasuk kamu. Kami juga punya, ya sama. Nah, karena orang tua tidak menunjukkannya kepada kamu, mungkin ya sekarang kami akan mulai ya mau mengatakan itu kepada kamu supaya kamu bisa menerimanya. Mudah-mudahan kamu bersedia mendengarkan apa yang kami katakan. Jadi ya kalau dari keluarga atau dari kakak adik yang melihatnya dan mau berinisiatif, ya itulah caranya untuk melakukan. Jadi sebagai seorang tua, sebaiknya kita tidak mendewakan anak, tetapi justru memberi tantangan tertentu bagi anak, kesulitan-kesulitan. Jadi kita mau memberikan keduanya, Pak Nicholas. Kita mau ya menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sanggup dilakukannya. Nah, itu perlu dia ketahui. Tapi kita juga perlu menunjukkan kepada anak kekurangannya. Namun pada akhirnya kita mau tekankan kepada dia bahwa dia adalah seorang yang baik, seorang yang layak dikasihi, dan kita sebagai orang tua mengasihinya. Sehingga anak itu mengerti bahwa orang tua menerima dirinya apa adanya. Bahwa dia nggak harus ya memberikan performa yang seperti apa baru mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Enggak. Dengan dia apa adanya, nah orang tua menerima baik kelebihan maupun kekurangannya. Nah ini yang anak perlu ketahui, dan tugas orang tua lah untuk mengatakan semua ini kepada anak. Dan jika ini dilakukan terus-menerus, maksudnya orang tua anak berani mengemukakan apa adanya, kelebihan, kekurangan mereka, akhirnya akan timbul trust atau kepercayaan yang baik di dalam keluarga. Iya, sebab pada akhirnya anak ini akan berterima kasih kepada orang tua bahwa mereka telah ya menyelamatkannya dari sebetulnya kehancuran. Karena setelah dia dewasa, dia lebih mengerti kehidupan, dia mungkin pernah bertemu dengan teman atau orang yang dikenalnya yang nggak mendapatkan bimbingan dari orang tua sama sekali, sehingga mengembangkan konsep diri yang berlebihan dan nggak realistik. Hasilnya adalah anak itu akhirnya ya sendirian dalam hidup ini, dijauhi oleh orang, nggak punya teman. Nah, dia mungkin berkata ya saya ini bersyukur ya Tuhan memberikan orang tua saya kepada saya sehingga mereka menyelamatkan saya dari jurang yang begitu dalam, sehingga sekarang saya bisa lebih ya berfungsi dalam hidup ini, bisa punya teman-teman dan bisa saling membangun. Nah jadi ya mudah-mudahan ya masukan-masukan ini diterima oleh si anak sehingga dia bisa gunakan untuk membangun dirinya dengan lebih baik. Tadi Pak Paul sudah mengutip dari dua ayat, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan ayat yang satunya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kiranya dua ayat yang begitu penting ini bisa diingat oleh para pendengar sebagai orang tua dalam mengasuh anak mereka. Terima kasih banyak Pak Paul. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara teladan Tegur Sapa Gembala Keluarga.
Kami baru saja berbincang-bincang tentang pola asuh mendewakan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan datang.